Halo guys, selamat datang di channel Sunmi Cinema. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan diperlancarkan rezekinya. Oke, kali ini Sunmi Cinema akan membawakan sebuah alur cerita film yang menceritakan tentang perjalanan seorang ayah yang berusaha menghidupkan kembali keluarganya dari insiden kecelakaan yang mengakibatkan istri dan anaknya tewas. Apakah sang ayah akan berhasil menghidupkan kembali keluarganya? Oke, jika kalian penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah helikopter yang membawa fasilitas sangat berharga yang sedang mendarat di salah satu fasilitas milik negara yang bernama Bionin. Ketika sampai di sana, para ilmuwan menyambutnya dengan sangat senang. Kemudian, kepala penelitian yang bernama William segera memerintahkan semua peneliti yang ada di sana untuk menyiapkan semua alat praktek yang dibutuhkan untuk membongkar fasilitas yang dibawa oleh helikopter tersebut. Ternyata isi dari barang yang dibawa oleh helikopter itu adalah sebuah jasa tentara yang bernama Sergeant Kelly yang akan menjadi bahan praktek kali ini. Kemudian Scar dan Margaret memberitahu bahwa Kelly sebelumnya sudah menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan yang menunjukkan bahwa ia setuju jika ketika nanti ia mati jasadnya siap dijadikan bahan praktek para ilmuwan. Mendengar hal itu, Edward mempersiapkan peralatannya untuk ikut serta dalam penelitian tersebut. Kemudian, Kelly ditempatkan di ruangan laboratorium yang di sana ia ditempatkan bersama dengan tubuh robot yang memiliki kode 345. Kemudian peneliti yang bernama Will dan Ed membicarakan tentang detail kematian Kelly. Kemudian setelah sepakat tentang rencana yang akan dilakukan, mereka berdua segera mentransfer isi otak Kelly ke dalam sebuah perangkat otak sintetis yang sangat canggih yang dikenakan di dalam tubuh robot yang telah ditanami sistem otak sintetis. Kemudian mereka pun memberikan daya lebih ke dalam robot tersebut. Kemudian setelah robot itu sudah memiliki kesadaran yang Kelly miliki, robot itu pun menyala dan terlihat reaksi yang diberikan oleh robot itu adalah reaksi panik yang ia munculkan. Kemudian robot itu mulai menyerang para ilmuwan. Itu artinya praktek kali ini gagal. Karena penelitian gagal, terpaksa robot itu dinonaktifkan agar ia tidak menyerang orang-orang di sekitar lebih parah lagi. Beberapa jam kemudian, Will mencermati robot itu sembari ia merenungkan. Ia berpikir telah berkorban banyak demi penelitian yang ia kerjakan ini, namun belum membuat atasannya yang bernama Jonas terkesan dengan hasil kerja Will. Karena sang atasan ingin membuat hal yang lebih besar yang bisa membuat para pemegang saham terkesan. Mendengar itu, Will pun berjanji akan menunjukkan hal yang luar biasa di proyek kali ini. Namun sebelum itu, Will ingin pergi ke rumah terlebih dahulu karena ada janji yang harus Will tepati. Sesampainya di rumah, Will pun disambut oleh sang istri yang sedang berkemas. Kemudian di dalam rumah, Will pun disambut oleh ketiga anaknya yang bernama Sophie, Matt, dan Zoe. Kemudian Matt pun datang dan bilang kepada Will pembicaraannya hari ini dengan Jones akan membuatnya dipecat oleh atasan. Namun Will membantah hal itu karena ia sangat dekat dengan atasan, karena Will sudah memikirkan rencana baru yang akan membuat para atasan terkesan. Kemudian Mona, istrinya Will, pun bicara terus terang kepada Will soal pekerjaannya. Sebenarnya ia sangat tidak setuju dengan pekerjaan yang dilakukan Will saat ini karena tidak lazim rasanya membangkitkan orang yang sudah mati. Namun Will membantah. Ia pikir kematian dan kehidupan hanyalah sebuah kejadian biologi saja dan pasti bisa dikendalikan dengan ilmu pengetahuan. Karena Will tak ingin berdebat dengan istrinya, ia pun langsung berpamitan dengan Matt dan segera meninggalkan rumah beserta keluarganya untuk jalan-jalan. Beberapa jam kemudian, cuaca pun menjadi berubah. Yang tadinya cerah kini menjadi hujan badai yang sangat deras. Hal itu membuat jalanan tidak terlalu jelas karena hujan yang sangat lebat. Namun di dalam mobil, Will mencoba mengalihkan situasi agar keluarganya tidak panik dengan cara mengajak mereka bercanda di dalam mobil. Namun di saat mereka semua bercanda, tiba-tiba ada truk yang hampir menabrak mobil mereka. Beruntungnya Will berhasil menghindari truk yang hampir menabraknya, tapi tidak jauh dari jalan itu tiba-tiba ada pohon besar yang tiba-tiba jatuh di depannya. Will pun langsung membanting setirnya hingga membuat mobil yang mereka naiki terbelok ke dalam jurang. Kemudian mobil pun terjatuh di dalam jurang. Ternyata di bawah jurang itu ada sungai yang cukup deras dan dalam.
Kecelakaan itu mengakibatkan tidak ada seorang pun yang selamat, terkecuali Will yang masih hidup. Kemudian Will pun memindahkan semua jasad keluarganya di pinggir sungai. Setelah semua jasad dari keluarganya dipindahkan, segera ia menghubungi Matt dan memintanya untuk membawakan semua peralatan yang Will miliki. Kemudian setelah Matt sampai di lokasi, ia pun terkejut melihat keluarga Will sudah tewas karena kecelakaan. Matt yang tadinya tidak ingin membantunya, akhirnya ia pun membantu Will karena tidak tega melihatnya. Akhirnya mereka berdua pun langsung mencoba memindahkan semua kesadaran istri dan anak Will ke dalam sebuah drive. Setelah mereka berdua berhasil memindahkan kesadaran keluarga Will yang sudah tewas ke dalam sebuah sistem, segera mereka pun bergegas pergi ke laboratorium tempat mereka bekerja. Ternyata Ed ini adalah ilmuwan yang sangat jenius yang berhasil mengkloning hewan dengan kehebatannya dalam berteori dan menemukan hal-hal yang baru. Di sini Will ingin meminta Matt untuk mengkloning keluarganya yang telah meninggal. Namun Matt menolak permintaan Will karena mengkloning manusia itu memiliki resiko yang sangat besar. Kemudian Will meminta Matt untuk menghentikan kloningannya jika terjadi kesalahan. Kemudian Ed pun menyiapkan tabung-tabung yang berguna untuk mengkloningnya. Kemudian ia bilang kepada Will untuk segera menyempurnakan cara untuk mentransfer pikiran. Kemudian Ed pun menyiapkan tabung-tabung yang berguna untuk mengkloning. Kemudian ia bilang kepada Will untuk segera menyempurnakan cara untuk mentransfer pikiran ke dalam sebuah drive. Beberapa hari kemudian, mereka pun mulai menjalankan rencana yang telah dirancangnya dengan matang. Kemudian mereka berdua merahasiakan kepada seluruh karyawan di kantor penelitian di sana. Jangan sampai orang lain tahu tentang rencana gila yang sedang dilakukan oleh Will. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pun bertemu di rumah Will untuk menjalankan rencana yang sudah mereka susun dengan matang. Rencananya, mereka akan melakukan mengkloningan di rumah Will agar tidak diketahui oleh orang lain. Singkat cerita, tibalah Ed dengan membawa mobil yang berisi peralatan untuk mengkloning berupa tabung-tabung besar. Namun Ed di sini hanya bisa membawa 3 tabung. Terpaksa Ed bilang kepada Will untuk mengorbankan salah satu dari anaknya. Kemudian dengan berat hati Will memilih Zoe, putri sulung Will. Dan kemudian Will berusaha menghapus semua kenangan tentang Zoe dalam drive penyimpanan ingatan istri dan anaknya. Kemudian setelah semua rencananya matang, Ed memberitahu hal yang sangat penting untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal. Hal yang paling penting adalah menjaga daya listrik agar tetap stabil. Will pun merasa bingung karena ia tidak memiliki generator. Kemudian Will memiliki ide. Berhubung waktu itu adalah menunjukkan jam 2 pagi, akhirnya Will mencuri semua aki mobil dari lingkungan sekitar. Akhirnya aki yang sangat banyak pun terkumpul untuk menstabilkan daya. Ed pun menjelaskan kepada Will bahwa mengkloning itu membutuhkan waktu selama 17 hari lamanya. Itu membuat Will memiliki waktu untuk menyempurnakan penemuannya mentransfer pikiran ke dalam sebuah benda lain. Di situ Will berhasil menghapus kenangan tentang Zoe. Namun Will masih menyimpan semua kenangan tentang Zoe ke dalam sebuah drive. Beberapa hari kemudian di universitas, Jones menanyakan tentang Will kepada Ed. Mengapa beberapa hari ini Will tidak masuk? Karena deadline sebentar lagi akan habis. Jika proyek Will ini tidak menepati deadline, maka proyek Will terpaksa akan ditutup. Segera Ed pun menghubungi Will tentang ia yang dicari oleh Jones untuk segera menyelesaikan proyeknya. Maka jika proyeknya tidak selesai, maka semua alat yang Will miliki akan disita, termasuk tabung cloning yang sekarang Will gunakan untuk mengkloning keluarganya. Kemudian Will pun berangkat ke kantor. Ia mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di sana. Setelah kejadian itu terlewatkan, Will pun pulang ke rumah. Namun setelah sampai di rumah, Will pun terkejut karena di rumah ada seorang wanita yang ternyata ia adalah guru yang mengucapkan turut berduka cita karena penyakit Matt. Will pun terkejut, ternyata itu adalah ulah dari temannya yang berbohong kepada guru dari Matt bahwa ia mengidap penyakit sehingga tidak bisa masuk sekolah. Kemudian Will pun menghubungi semua sekolahan dari ketiga anaknya dan membuat izin palsu bahwa mereka bertiga sakit parah yang sehingga tidak bisa masuk sekolah, dan Will pun menghubungi klinik terdekat untuk membuat laporan keterangan sakit untuk dikirim ke seluruh sosial media dari ketiga sekolah tersebut agar mereka semua tidak dicurigai dengan hal yang sebenarnya terjadi pada ketiga anak Will.
Sementara itu, di kantor, Margaret mengawasi tubuh robot yang sedang dikerjakan oleh Will. Sementara Will malah fokus di rumah mengerjakan transferasi otak anaknya ke dalam tubuh lain. Will pun melakukan beberapa simulasi, namun ia selalu gagal, sehingga membuat Will menjadi putus asa. Hari demi hari, proses pengkloningan pun hampir selesai, namun Will masih belum menyempurnakan penemuannya untuk mentransfer otak dengan baik. Di sisi lain, Ed yang tetap menutupi apa yang sedang Will kerjakan kepada seluruh staf yang ada di kantor. Terkadang Ed pun datang berkunjung ke rumah Will untuk menanyakan kabar Will dan rencananya. Kemudian Will memberitahu kepada Ed bahwa semua percobaannya selalu gagal untuk mentransfer otak dengan baik. Ed bilang sesuai janji di hari ke-17 ia akan mengambil tabung-tabung cloning yang ia pinjam. Ed tidak mau tahu Will sudah berhasil atau tidak. Jika di hari ke-17 ia belum bisa mentransfer pikiran, klon akan mengalami penuaan dan timbul penyakit yang tidak diketahui jika berada di dalam tabung terlalu lama. Kemudian mendengar kabar itu, Will pun segera mengeluarkan kloningan keluarganya dan segera membiusnya agar pikiran mereka tetap stabil. Lalu Ed menegaskan tidak ada jaminan untuk berhasil. Kemudian Ed mengingatkan kepada Will bahwa ia hanya memiliki waktu hanya sekitar 72 jam untuk menjaga keamanan kloningan keluarganya agar tetap aman. Kemudian mereka berdua pun merayakan kesuksesan kecil-kecilan karena telah berhasil mengkloning keluarga Will. Kemudian Will pun selalu memeriksa rekaman percobaan sebelumnya, namun Will masih belum menemukan petunjuk. Karena putus asa, Will pun terpaksa mengakhiri klon dari istrinya. Tiba-tiba ia ditelepon oleh Jones. Di situ Jones pun bicara banyak tentang proyek yang sedang dikerjakan Will. Namun Will tidak mendengar hal yang dibicarakan oleh Jones. Ia malah berfokus di depan layar yang menampilkan rangsangan dari Mona ketika tangannya disentuh oleh Will. Tak lama setelah itu Ed pun datang ke rumah Will. Di situ Will pun langsung menyambut Ed karena ia sangat bahagia tentang hasil percobaannya. Segera Will membawa Ed ke hadapan Mona. Kemudian Will menjelaskan mengapa imprinting gagal, karena pikiran tak seharusnya ada di dalam tubuhnya, sehingga pikiran tidak mengenali karena itu adalah otak sintetis. Akhirnya Will memanipulasi pikiran dengan transfernya ke dalam tubuh klon, dan ternyata pikiran bisa merangsang tubuh klon karena wadah dari tubuh klon hampir mirip dengan wadah sebelumnya. Segera mereka berdua menyiapkan peralatan untuk mentransfer pikiran Mona ke dalam tubuh klon. Kemudian setelah proses berlangsung, tubuh dari Mona pun merespon dengan sedikit kejang-kejang. Tak lama setelah itu Mona pun sadar dan betapa terkejutnya ia bisa mengenali dirinya dan Will sebagai suaminya. Will yang melihat kejadian itu, ia pun sangat senang karena ia berhasil mentransfer otak. Namun Will segera menonaktifkan Mona karena ia harus segera melakukan imprinting kepada anak-anaknya. Walaupun ia masih berduka karena telah kehilangan salah satu anaknya, namun ia masih bersyukur karena masih bisa menghidupkan beberapa keluarganya. Kemudian keesokan harinya Will pun kaget karena melihat Mona tidak ada di sampingnya. Segera ia pun mencari Mona di dalam rumahnya. Betapa terkejutnya ia melihat Mona yang sedang memasak di dapur dan melihat anak-anaknya yang melakukan kegiatan normal seperti biasanya. Kemudian Mona pun melakukan kegiatan seperti biasa, berolahraga di pagi hari. Namun di sana ada kejanggalan, yaitu Mona merasakan sakit di dalam perutnya karena makanan yang dimakannya sudah kadaluarsa. Will pun panik agar tidak menimbulkan kecurigaan. Will pun segera membereskan makanan tersebut. Tak lama setelah itu Will mendapatkan telepon dari Ed bahwa sekarang di laboratorium telah kedatangan mayat baru dan segera Will harus segera ke sana karena harus melakukan eksperimen terhadap mayat itu. Kemudian sesampainya di sana, Will langsung bilang kepada seluruh ilmuwan yang ada di sana karena mayat yang akan ditransfer otaknya ke dalam robot tidak layak, karena di dalam hati nuraninya ia mengatakan bahwa sangat tidak pantas jika otak dipaksa mengenali tubuh robot yang bukan tubuh aslinya. Ia merasa kasihan kepada otak tersebut karena sang otak terpaksa harus menerima tubuh robotnya dan harus menyesuaikannya karena tubuh robot sangatlah berbeda dengan tubuh sebelumnya. Kemudian karena Will tidak mau melibatkan orang lain, Will mengcopy pikirannya sendiri ke dalam otak sintetis. Di situ Will juga menciptakan algoritma agar pikiran sintetisnya bisa menerima tubuh robot yang akan menjadi wadahnya. Kemudian di rumah, keluarga Will menemukan keanehan lainnya. Mereka sama sekali tidak menemukan ponsel dan merasa ada yang menyembunyikannya.
Kemudian di dalam lemarinya, Sophie mengalami keanehan lainnya, yaitu mengalami mimpi buruk tentang kecelakaan yang menimpa ibunya dan membuat ibunya meninggal. Segera Will pun menidurkan Sophie dan ia membuka kembali ingatan Sophie dan segera menghapus ingatan tentang kecelakaan yang dialaminya. Kemudian ketika Will sedang menghapus ingatan anaknya tentang kecelakaan itu, Mona sang istri mempergoki Will. Di situ Will sudah tidak bisa menyembunyikan rahasianya. Akhirnya Will menjelaskan semuanya kepada Mona tentang keberhasilan eksperimennya menghidupkan kembali keluarganya dengan mengkloning tubuh mereka dan mentransfer otak mereka ke dalam tubuh cloning. Will bilang jika ia rela melakukan ini karena ia tidak terima dengan kejadian yang menimpa keluarganya. Akhirnya terpaksa ia menghidupkan kembali keluarganya dengan cara imprinting dengan tubuh cloning. Keesokan harinya Mona dan Will pergi keluar untuk mencari pohon Natal. Kebetulan di sana ia bertemu dengan Matt. Namun ada kejadian aneh kepada Mona. Ia tiba-tiba terdiam melihat gadis kecil berbaju merah. Saat melihat gadis itu, ia merasa aneh dan merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Tak hanya itu saja, di malam harinya ketika sedang makan malam, anak Will selalu menanyakan tentang Zoe dan siapa foto gadis kecil yang ada di ruangan tamu, dan ada gambaran-gambaran di lantai yang di sana ada tulisan nama Zoe. Tak hanya itu, ia juga menanyakan mengapa ada kasur bertingkat di dalam kamar yang kosong. Semua pun bertanya-tanya kepada Will. Kemudian di saat itu Will mau menjawab pertanyaan mereka, tiba-tiba bel di depan rumah pun berbunyi. Ternyata yang membunyikan bel adalah Jones yang sedang berkunjung ke rumah Will. Kemudian di sana Jones mengungkapkan semuanya kepada Will bahwa ia sekarang tahu rahasia tentang keluarganya dan eksperimen yang Will lakukan kepada keluarganya. Jones bilang bahwa itu semua adalah properti perusahaan. Kemudian di sana Jones mengungkapkan kepada Will bahwa perusahaan yang didirikan Jones sebenarnya bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, melainkan perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang militer yang memiliki tujuan untuk menciptakan senjata biologis yang tak terkalahkan. Will pun diberikan tawaran untuk mengembalikan semua properti perusahaan, kemudian menyempurnakan penemuannya. Sebagai imbalan, ia akan dibebaskan dari tuntutan dan diberi kesempatan menghabiskan malam terakhir bersama dengan keluarga replikanya. Tak menunggu lama, Will langsung ke gudang dan menyiapkan semua barang-barangnya. Sambil menunggu, Jones pun memberikan aba-aba kepada anak buahnya. Setelah selesai menyiapkan barang-barang, Will pun kembali menemui Jones. Namun tiba-tiba Will malah menghajar Jones hingga ia tergeletak karena menerima luka yang cukup parah dari serangan Will. Segera Will yang tak mau menyiapkan kesempatan, ia pun menghancurkan file yang menyimpan hasil dari penemuannya itu dan langsung menemui keluarganya, lalu mengajaknya melarikan diri sejauh-jauhnya. Kemudian masalah tak hanya itu saja, ternyata Jones selalu memasang chip ke dalam semua properti perusahaannya, termasuk di dalam tubuh klon dari keluarga Will yang membuat Jones bisa melacak kemana Will dan keluarganya pergi. Setelah itu Jones menemukan mobil Will. Segera ia dan anak buahnya mengisikan mobil mereka di jalan agar Will bisa berhenti. Namun Mona yang berada di dalam mobil selalu bilang kepada Will agar terus laju dan jangan berhenti. Kemudian mereka semua menuju ke tempat medis. Sesampainya di sana, Will segera berusaha menghancurkan alat pelacak yang tertanam di dalam tubuh keluarganya dengan alat medis yang ada di sana. Tak lama setelah itu, alat itu pun hancur. Jones dan anak buahnya segera masuk ke dalam tempat medis itu. Segera Will dan keluarganya masuk ke dalam mobil lalu menuju ke dermaga yang di sana sudah ada kapal Ed yang berada di dermaga. Namun sesampainya di sana, Will tidak bisa menemukan kunci kapal milik Ed karena terlalu lama mencari kunci. Akhirnya Jones dan anak buahnya sampai ke dermaga tersebut. Tak usah menunggu lama lagi, Jones dan anak buahnya segera menangkap Mona dan anak-anaknya yang berada di dalam mobil. Will pun merasa curiga seperti semua itu telah direncanakan. Lalu Jones membawa anak-anak Will beserta istrinya menuju perusahaan. Will pun merasa curiga seperti semua itu telah direncanakan. Lalu Jones membawa anak-anak Will beserta istrinya menuju perusahaan miliknya. Terpaksa Will pun menuruti dan mengikuti Jones karena keluarganya yang berada di sana. Benar saja, sesampainya di sana, Ed lah yang telah membocorkan rahasia Will, penemuan Will, dan ialah yang telah menyembunyikan kunci kapal yang membuat Will dan keluarganya tidak bisa melarikan diri. Ed melakukan itu karena ia menuruti perintah Jones, dan Ed pun beranggapan
bahwa seharusnya Will pun menurutinya. Namun semua bertolak belakang karena Will menolak mentah-mentah perintah dari Jones. Tak lama setelah itu, Will pun tiba di fasilitas. Sesampainya di sana, Will berusaha bernegosiasi dengan Jones. Namun, negosiasi itu pun gagal. Jones sampai mengancam jika tidak menuruti semua perintahnya, ia pun tak segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Kemudian Jones pun menembak mati Ed yang berada di depan matanya. Will yang merasa terancam, ia pun segera melakukan perintah Jones untuk menyusun kembali algoritma penemuannya di dalam otak sintetis yang telah dibuat. Namun, walaupun Will sudah melakukan itu semua, Jones pun tetap akan membunuh semua keluarganya. Namun, Will sudah tahu tindakan apa yang akan dilakukan Jones. Ia pun sudah mempersiapkan itu semua untuk melindungi keluarganya. Segera tak menunggu lama, Will pun mengaktifkan robot yang beberapa hari lalu telah diisi otak pikiran Will. Setelah aktif, robot itu pun memiliki naluri untuk melindungi keluarga Will karena ia memiliki pikiran dan perasaan yang Will miliki yang disimpan di dalam otak sintetis yang berada di kepala robot tersebut. Tak usah menunggu lama, segera robot itu pun mengajar semua orang yang mengancam keluarga Will. Setelah semuanya ditumbangkan oleh robot itu, Will dan keluarganya pun segera melarikan diri menggunakan mobil. Namun di sana Will memiliki rasa kasihan kepada Jones karena ia terus dihajar oleh robot yang dibuat oleh Will. Kemudian Will pun kembali ke dalam ruangan dan menghentikan robot itu. Kemudian Will pun bicara kepada Jones. Ia boleh mengambil penemuannya dan meraih kekayaan dari penemuannya dengan syarat Jones harus melupakan kejadian ini dan harus membiarkan keluarga Will untuk pergi jauh dari kota dan jangan sampai mengganggu keluarganya lagi. Akhirnya Jones pun menyetujui semua permintaan Will karena jika ia tidak menyetujui permintaannya, maka robot yang dikendalikan Will pasti akan membunuh Jones. Kemudian Will memerintahkan robot itu untuk bekerja sama dengan Jones untuk mengembangkan penemuannya. Beberapa tahun kemudian Will pun berhasil mengkloning anaknya yang bernama Zoe dan akhirnya keluarga Will pun kembali lengkap, hidup damai jauh dari perkotaan. Sementara itu Jones dan robot yang memiliki kecerdasan Will dan pikiran Will, mereka berdua terus mengembangkan teknologi ke dalam berbagai negara dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal dan film pun selesai.